Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman. Jadi beberapa waktu yang lalu aku terkena jamur di bagian telinga sebelah dalam, guys. Nah, rasanya itu gatel, gatel, terus pingin aku garuk, tapi ternyata itu malah berakibat fatal ya. Jadi bukannya sembuh tapi malah gatel dan gak hilang-hilang. Akhirnya aku periksa di dokter THT dan didiagnosis ada jamur di bagian telinga sebelah dalam. Nah, seperti apa cerita lengkapnya, terus gimana awal mulanya, gejalanya seperti apa, kemudian biaya dokternya, obatnya, semua aku akan cerita di video ini. So, stay tune terus ya. Oke guys, sebelumnya aku mau disclaimer dulu untuk videonya. Jadi aku itu bukan seorang dokter THT, bukan juga ahli di bagian THT, itu enggak. Apa yang nanti aku sampaikan di dalam video ini adalah real, murni pengalaman aku sendiri pernah terkena jamur di bagian telinga. Jadi untuk teman-teman mohon untuk tidak kayak mengambil informasi secara mentah-mentah, menelan informasi apa yang aku sampaikan secara mentah-mentah, itu enggak. Apa yang aku sampaikan sekedar sharing pengalaman aja dan bisa dijadikan bahan referensi untuk teman-teman. Oke guys, hal pertama yang mau aku sampaikan di video ini itu adalah penyebab atau awal mula aku bisa kena jamur di bagian telinga. Itu karena aku itu punya kebiasaan untuk menggaruk telinga menggunakan tangan. Nah, jadi aku suka garuk-garuk seperti ini. Kemudian juga menggunakan cotton bud yang berlebihan untuk membersihkan telinga. Jadi aku tuh sering banget pakai cotton bud, kalau enggak ya menggaruk-garuk di bagian telinga kayak gini. Kayak apa ya, risih gitu loh, pingin aku garuk, kadang cuman gatel sedikit pingin aku garuk, kalau enggak ya aku pakai cotton bud untuk ngorek-ngorek telinga. Nah, itu menjadi awal mula atau sebab telinga aku itu bisa berjamur. Oke guys, next aku mau cerita gejala yang aku alami selama terkena jamur di bagian telinga. For your information, telinga aku yang berjamur itu hanya yang telinga sebelah kiri. Untuk telinga kanan itu normal, jadi nggak ada jamurnya sama sekali. Nah, gejala yang aku alami itu gatel, rasanya itu gatel banget, pingin aku garuk. Setelah aku garuk itu kemudian ada kayak kulit keringnya yang bisa dikletek dari dalam telinga. Nah, kalau kulit keringnya ini aku kletek, itu kadang mungkin ada luka ya, jadi itu perih ke tengah air, itu rasanya itu perih, gatel, kemudian perih. Nah, itu yang aku alami gejalanya untuk jamur telinga. Oke guys, jadi telinga aku yang sebelah kiri itu rasanya gatel pol. Akhirnya aku periksa ke dokter THT di Kota Semarang. Nah, untuk biaya periksa pertama kali itu habisnya Rp200.000. Itu udah termasuk kayak endoskopi ya, kayak telinganya itu dimasukin alat, kemudian bisa dilihat kondisi di dalam telinga itu seperti apa. Nah, hasil endoskopinya itu kelihatan banget ada bercak-bercak kuning. Nanti aku akan taruh juga gambarnya antara telinga yang sehat sama telinga yang berjamur. Jadi telinga aku yang sebelah kiri itu hasil gambarnya itu banyak sekali bercak-bercak kuningnya. Nah, bercak-bercak kuning itu adalah jamur yang tumbuh di bagian telinga. Sedangkan telinga bagian kanan itu bersih, sama sekali nggak ada bercak-bercak kuningnya. Itu telinga yang sehat. Nah, menurut dokter THT yang aku kunjungi ini, katanya telinga yang sehat itu meskipun dia kena air, dia nggak akan kayak ngerasa gatel, tapi kalau memang ada jamurnya pasti akan terasa gatel. Nah, kenapa kok bisa penggunaan cotton bud atau korek-korek telinga menggunakan tangan atau cotton bud ini menjadi penyebab timbulnya jamur di bagian telinga? Karena dengan kita mengkorek telinga baik menggunakan tangan maupun menggunakan cotton bud yang over berlebihan, itu membuat lapisan pelindung telinga itu terkikis. Nah, ketika lapisan pelindung telinga itu terkikis, menyebabkan jamur itu gampang banget tumbuh di bagian telinga. Lalu dokternya itu ngangkat si jamur-jamurnya, jadi aku disuruh diem aja, nggak boleh gerak. Dia masukin alat gitu untuk kayak nyabutin si jamurnya dan ngeresepin obat untuk diminum. Ada 2 obatnya. Yang pertama itu ini itu udah habis semua ya guys, sudah aku habiskan semua. Itu adalah ketoconazole
Ini obat pertama, lalu obat yang keduanya itu adalah Loratadine. Dua-duanya itu bentuknya tablet, dan untuk obatnya sendiri habisnya itu murah, cuma 8.500. Jadi konsultasi pertama itu habisnya 200.000 untuk ke dokternya, termasuk tindakan yang tadi endoskopi dan juga kayak nyabutin jamur telinga, ditambah si obat ini 8.500. Lalu setelah aku minum obat ini selama 1 minggu dan benar-benar enggak ngegaruk telinga, enggak juga ngebersihin telinga pakai cotton bud, aku balik lagi ke dokter THT nya untuk dicek ulang apakah jamurnya itu masih ada atau emang udah bersih telinganya. Nah, setelah dicek telinga bagian kiri aku itu udah bersih, jadi jamurnya itu udah enggak ada, tapi dokternya itu tetap membersihkan telinga aku dengan cara irigasi telinga. Dia kayak masukin cairan gitu, kemudian semua kotoran telinga yang tersisa yang waktu konsul pertama kali itu belum keluar, ini keluar semua. Nah, untuk biaya tindakannya itu habisnya 150.000 untuk konsultasi kedua. Oke guys, jadi itu dia sharing pengalaman aku terkait penyakit jamur di bagian telinga yang aku alami. Nah, aku kasih tahu ini tuh hanya sekedar sharing pengalaman aja ya guys. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang juga mengalami hal yang sama, kita bisa sharing sama-sama di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Terima kasih buat yang sudah menonton, and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.